Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Asri F. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan jangan lupa ikuti sosial media saya yang berada di deskripsi di bawah ini. Oke guys, kita langsung masuk ke videonya. Intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asri Fauji Idris Baginda dengan NPM 022722110005 Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu interaksi simbolik. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Metode penelitian interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pada bagaimana manusia saling berinteraksi dan menginterpretasikan simbol-simbol yang mereka gunakan. Metode penelitian interaksi simbolik berfokus pada bagaimana orang-orang mengonstruksi makna melalui interaksi sosial, bahasa, dan simbol-simbol yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memandang bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan dikonstruksi melalui proses interaksi dan interpretasi. Melalui metode penelitian interaksi simbolik, peneliti berupaya untuk memahami bagaimana individu-individu memandang, memaknai, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan metode kualitatif, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi kasus. Untuk dapat menangkap makna dan pengalaman subjektif dari partisipan penelitian. Definisi interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah sebuah perspektif dalam ilmu sosial yang memfokuskan diri pada cara-cara individu dalam memberi makna dan interpretasi terhadap simbol-simbol di sekitarnya melalui interaksi sosial. Dalam perspektif interaksi simbolik, manusia dilihat sebagai makhluk yang aktif, kreatif, dan imajinatif dalam membangun dunia sosialnya. Individu tidak hanya merespons stimuli dari luar, tetapi juga memberikan makna terhadap simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Kata simbolik dalam interaksi simbolik merujuk pada penggunaan simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal dalam interaksi sosial. Simbol-simbol ini digunakan untuk menyampaikan makna, ide, atau perasaan dari satu individu ke individu lainnya. Melalui interaksi simbolik, individu-individu dapat saling memahami, bernegosiasi, dan membangun makna bersama dalam konteks sosial mereka.
Interaksi simbolik memandang bahwa individu adalah aktor yang aktif dalam membentuk realitas sosial mereka sendiri. Perspektif ini menekankan pada pentingnya pemahaman terhadap makna subjektif yang diberikan oleh individu dalam memahami dunia sosialnya. Dengan demikian, interaksi simbolik menjadi alat yang penting dalam memahami bagaimana individu memaknai dan menciptakan dunia sosial mereka. Asumsi-asumsi dasar interaksi simbolik. Interaksi simbolik dibangun di atas 3 asumsi dasar yang menjadi landasan filosofisnya. Pertama, manusia bertindak terhadap suatu berdasarkan makna yang diberikan sesuatu itu bagi mereka. Tindakan manusia dipengaruhi oleh pemaknaan mereka atas objek, orang, dan situasi di sekitar mereka. Yang kedua, makna berasal dari interaksi sosial yang dibangun dalam komunikasi antar individu. Makna tidak bersifat statis, tetapi terus-menerus diciptakan dan dikonstruksi melalui proses interaksi. Yang ketiga, makna dimodifikasi dan ditangani melalui proses interpretatif yang dilakukan oleh individu dalam menghadapi situasi dan objek yang dijumpainya. Asumsi-asumsi ini menyeratkan bahwa interaksi simbolik mengamati bagaimana individu-individu saling memaknai objek, orang, dan situasi di sekitar mereka, serta bagaimana makna itu terus-menerus diciptakan dan diubah melalui proses komunikasi dan interaksi yang dinamis. Fokus utamanya adalah pada konstruksi makna dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Fokus penelitian interaksi simbolik. Yang pertama, pemahaman makna dan simbol. Penelitian interaksi simbolik berfokus pada bagian individu memahami dan memaknai simbol-simbol dalam interaksi sosial. Peneliti berusaha mengeksplorasi bagaimana orang-orang menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi, mengekspresikan ide-ide, dan membangun pemahaman bersama. Ini melibatkan analisis mendalam tentang bahasa, isyarat, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, konstruksi realitas sosial. Interaksi simbolik memandang realitas sosial sebagai suatu yang dikonstruksi secara bersama-sama oleh individu dalam proses interaksi. Peneliti akan mempelajari bagaimana orang-orang memberi makna pada situasi, peristiwa, dan pengalaman mereka, serta bagaimana makna-makna tersebut mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka. Ini termasuk menyelidiki bagaimana identitas, peran, dan norma-norma sosial terbentuk melalui interaksi. Yang ketiga, proses pemaknaan diri. Interaksi simbolik berfokus pada proses di mana individu membentuk pemahaman tentang diri mereka sendiri.
melalui interaksi dengan orang lain. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana orang-orang mengembangkan konsep diri, bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku mereka. Ini termasuk analisis tentang bagaimana orang-orang memainkan berbagai peran dan beradaptasi dengan identitas yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan data interaksi simbolik. Dalam metode penelitian interaksi simbolik, teknik pengumpulan data yang umum digunakan adalah observasi partisipan dan wawancara mendalam. Melalui observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian untuk memahami pemaknaan simbol-simbol yang mereka gunakan dalam berinteraksi. Wawancara mendalam juga menjadi teknik penting untuk menggali pemahaman subjek terkait makna yang mereka berikan pada tindakan, peristiwa, dan lingkungan sosial mereka. Selain itu, peneliti dapat mengungkap proses pembentukan dan negosiasi makna yang terjadi dalam interaksi simbolik. Teknik lain yang dapat digunakan adalah analisis dokumen, baik berupa foto, video, maupun artefak budaya yang mencerminkan interaksi simbolik dalam konteks tertentu. Kombinasi berbagai teknik ini akan diberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Analisis data interaksi simbolik. Dalam melakukan analisis data pada penelitian dengan pendekatan interaksi simbolik, fokus utamanya adalah memahami bagaimana individu memberikan makna terhadap simbol-simbol yang ada di lingkungannya dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Analisis data pada pendekatan ini umumnya bersifat kualitatif dengan tujuan mengungkap proses interaksi dan interpretasi yang terjadi antara individu. Salah satu teknik analisis data yang sering digunakan adalah analisis interaksi simbolik yang melibatkan pengkodean dan pengklasifikasian data untuk mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola yang muncul. Peneliti juga dapat melakukan analisis pemaknaan simbol-simbol yang digunakan oleh individu dalam berinteraksi, serta bagaimana simbol-simbol tersebut berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan konteks sosial dan budaya. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan analisis peran dan identitas yang dimainkan oleh individu dalam interaksi sosial, serta bagaimana peran dan identitas tersebut dipengaruhi oleh makna-makna yang diberikan terhadap simbol-simbol yang ada di lingkungannya. Konsep diri dalam interaksi simbolik.
Yang pertama, cerminan diri. Dalam interaksi simbolik, konsep diri terbentuk melalui cerminan dari bagaimana orang lain mempersepsi dan memperlakukan kita. Kita membentuk gambaran diri berdasarkan penilaian, reaksi, dan ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita. Konsep diri ini kemudian menjadi dasar bagi kita dalam memaknai dan menjalankan peran-peran sosial kita. Yang kedua, konstruksi aktif. Konsep diri bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proses konstruksi aktif. Melalui interaksi dengan orang lain, kita secara aktif menafsirkan, menegosiasikan, dan memodifikasi gambaran diri kita. Konsep diri yang kita miliki bukanlah sesuatu yang given, tetapi terus-menerus dibentuk dan dipertahankan dalam konteks sosial. Yang ketiga, cermin sosial. Interaksi simbolik memandang konsep diri sebagai cermin sosial. Artinya, konsep diri terbentuk dari bagaimana orang lain memandang dan memperlakukan kita. Setiap individu akan berusaha untuk menyesuaikan konsep dirinya dengan ekspektasi dan penilaian lingkungan sekitarnya. Yang keempat, peran sosial melalui interaksi simbolik. Konsep diri juga terbentuk dari peran-peran sosial yang kita jalankan. Setiap peran yang kita emban memiliki ekspektasi, norma, dan nilai-nilai yang harus kita penuhi. Kita akan berusaha untuk menyesuaikan konsep diri kita dengan tuntutan peran tersebut agar dapat berinteraksi dengan efektif. Aplikasi interaksi simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering berinteraksi dengan orang lain melalui simbol-simbol verbal dan non-verbal. Saat bertemu dengan tetangga, kita menyapa dengan anggukan kepala atau ucapan selamat pagi. Ini menunjukkan bahwa kita memahami makna dari simbol-simbol tersebut dan menggunakannya untuk berkomunikasi dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Yang kedua, pembentukan identitas dalam interaksi sosial. Kita juga menggunakan simbol-simbol untuk membangun dan mengekspresikan identitas diri kita. Saat memperkenalkan diri, kita menggunakan nama, gelar, pekerjaan, atau ciri-ciri fisik tertentu untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Melalui proses ini, kita dapat mendefinisikan diri kita sendiri dan bagaimana orang lain melihat kita. Yang ketiga, interpretasi simbol dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sering berinteraksi dengan simbol-simbol yang ada di sekitar kita, seperti pesan-pesan di media sosial, tanda lalu lintas, atau iklan. Kita menginterpretasikan makna di balik simbol-simbol tersebut
dan menggunakannya untuk memahami konteks situasi dan mengambil tindakan yang sesuai. Kemampuan untuk menafsirkan simbol-simbol ini merupakan bagian penting dari interaksi simbolik. Saran untuk penelitian selanjutnya. Disarankan agar lebih memperhatikan konteks budaya dan sosial melingkupi proses interaksi simbolik. Selain itu, kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dapat dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Lebih lanjut, eksplorasi mengenai aplikasi interaksi simbolik dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari juga menarik untuk dikaji. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang dari kata-kata saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.